Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji, pengakuan serta kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kami semata di sore hari ini kita bisa menjalankan bersama suatu ibadah yang sangat agung, yaitu salat asar secara berjamaah. Dan juga sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kita semuanya di atas Islam, di atas iman, dan masih banyak nikmat-nikmat dari Allah SWT yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Di antaranya pada kesempatan sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk mengkaji bersama ayat-ayatnya maupun hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Insya Allah masih melanjutkan tentang masalah cerdas di dalam beramal, di mana dari pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas dua poin. Poin yang pertama terkait cerdas dalam beramal, yakni memprioritaskan amalan-amalan yang memiliki keutamaan lebih. Dan keutamaan lebih ini ada beberapa kemungkinan sebab. Sebab yang pertama, memang amalan itu memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan amalan yang lainnya. Sebab yang kedua mungkin karena faktor waktu pelaksanaan yang itu diutamakan oleh Allah SWT. Sebab yang ketiga mungkin karena tempat pelaksanaan amalan tersebut. Kemudian poin yang kedua, setelah memperhatikan prioritas dari amalan yang hendak kita pilih, maka kemudian poin yang kedua kita harus memperhatikan syarat-syarat supaya amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada gunanya kita memilih amalan-amalan yang memiliki keutamaan lebih, tapi pas pelaksanaannya kita kurang memperhatikan syarat-syarat supaya amalan itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujung-ujungnya menjadi amalan yang sia-sia. Syarat diterimanya amal kemarin kita sebutkan yang pertama, al-ikhlasu lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua, yakni al-mutaba'ah, mengikuti bimbingannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amalan kalau ikhlas tapi tidak mengikuti bimbingannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, amalan mengikuti ajarannya Nabi SAW tapi tidak ikhlas karena Allah SWT juga tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baru diterima kalau amalan itu terpenuhi dua hal itu, yakni ikhlas karena Allah SWT dan itu timbangan secara batinnya, kemudian juga sesuai dengan bimbingan dan ajaran Rasulullah SAW, itu timbangan secara zahirnya. Ini dua hal atau dua poin yang telah kita pelajari bersama di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Insyaallah pada sore hari ini kita akan masuk kepada poin yang ketiga, dan itu yang terakhir dan sangat penting juga untuk kita perhatikan, yakni tentang hendaknya kita mewaspadai hal-hal yang bisa merusak amalan. Hal-hal yang bisa menyebabkan amalan itu menjadi batal atau bisa menyebabkan amalan itu menjadi tidak diterima atau tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Terkadang amalan asalnya sudah memiliki keutamaan, kemudian juga sudah ikhlas dan juga sudah mengikuti bimbingannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau setelah itu kemudian kita melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan batalan amalan, berarti amalan tadi menjadi sia-sia. Makanya orang yang cerdas di dalam beramal juga harus memperhatikan poin yang ketiga ini. Untuk poin yang ketiga ini kita insya Allah menjadikan panduannya dari kitab Mubtilatul A'mal fi Dawil Kitab wa Sunnah karya Syekh Abu Sama Salim bin Aid Al-Hilali Hafizahullah Ta'ala. Beliau seorang ulama hadis, muridnya Syekh Albani rahimahullah Ta'ala. Tentu kita tidak akan membaca semuanya, tapi kita cuplik pembahasan-pembahasan yang sekiranya kita perlukan pada pertemuan kali ini, ya, beberapa poin penting yang beliau sebutkan. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita kemudahan di dalam mempelajari ilmu syar'i, di dalam memahaminya, mengamalkan serta mendakwahkan atau menyampaikan kepada yang lainnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dan diberkahi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pendahuluan, di sini kita akan menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Hadis ini adalah hadis yang derajatnya hasan, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dan yang lainnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin. Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah SWT di surah Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Ini tentang sifat-sifatnya seorang yang beriman. Sifatnya orang-orang yang beriman, di antaranya Allah sebutkan walladzina, dan orang-orang yang mereka itu yutuna, mempersembahkan, melakukan ma atau apa yang telah mereka lakukan dari amal-amal soleh, dari amal-amal kebaikan, dari amal-amal ketaatan, wa qulubuhum wajilatun, dalam keadaan hati-hati mereka itu merasa takut, hati-hati mereka itu merasa khawatir. Nah, ini keadaan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi mereka yakni semangat di dalam menjalankan amal soleh, amal ketaatan, tapi sisi yang lainnya hati mereka senantiasa merasa khawatir, merasa takut, jangan-jangan amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena berburuk sangka bahwasanya Allah itu akan yakni mengingkari janjinya, akan tetapi mereka khawatir di sini terkait keadaan mereka sendiri. Jangan-jangan amalan yang aku lakukan itu tidak sempurna, masih banyak kekurangan di sana sini dari amal-amal yang aku lakukan. Ini keadaannya orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Beriman di sini dalam artian iman yang levelnya tinggi, ya, iman yang levelnya tinggi. Yani ketika dalam kehidupan mereka sudah sungguh-sungguh di dalam beribadah, menjalankan amal soleh, itu pun mereka tidak merasa dirinya itu sebagai orang yang baik, tidak merasa dirinya itu memiliki amal-amal yang unggul, tidak merasa dirinya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tetap merasa takut, merasa khawatir, amalannya itu masih banyak kekurangan di sana sini. Jangan-jangan gara-gara itu kemudian tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkait ayat ini, Ibu Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya, humul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Wahai Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang yang minum khamar, wa yasriqun, dan orang-orang yang mencuri, yaitu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan? Karena mereka melakukan apa yang mereka lakukan dan mereka takut. Nah, di situ ada bayangan dari Ibnu Aisyah radhiyallahu ta'ala, dan beliau merasa iskal, apakah yang dimaksudkan itu orang-orang yang bermaksiat? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas Siddiq, tidak wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq.
Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusholluna wa yatasaddaqun. Tapi mereka itu orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang melaksanakan salat, orang-orang yang mereka itu bersedekah. Ayat ini bukan tentang orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru tentang orang-orang yang mereka itu giat di dalam beribadah, giat untuk berpuasa, giat untuk sholat, giat untuk bersedekah ataupun amal-amal yang lain. Tapi kondisi mereka wa yakhafuna alla yataqabbala minhum. Mereka khawatir, ya, mereka tetap dalam kondisi khawatir bahwasanya Allah SWT tidak menerima amal kebaikan itu dari mereka. Ya. Karena apa? Karena mereka tahu bahwasanya amal apapun yang mereka lakukan, semaksimal apapun upaya menjalankan amal kebajikan itu, namanya manusia pasti tidak akan mungkin sempurna di dalam beramal soleh. Pasti ada kekurangannya. Bukan hanya di satu dua sisi titik, tapi mungkin di banyak titik. Ya, maka dari situ mereka orang-orang yang keimanannya level tinggi ini, mereka khawatir kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang bersegera di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, bersemangat di dalam menjalankan amal-amal ketaatan, semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang orang yang beriman dan level keimanannya tinggi. Mereka meskipun semangat dalam ibadah, tapi mereka merasa khawatir kalau ada unsur-unsur yang menyebabkan amal ibadahnya itu menjadi rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hanya kita ambil pelajaran dari ayat maupun hadis yang agung ini. Ini satu sisi kita ya berusaha ya sesuai dengan kemampuan kita untuk menjalankan amal-amal kebaikan, amal-amal kebajikan. Sisi yang lainnya, kita tidak boleh kemudian menjadi bangga diri, ujub, merasa bahwasanya keadaan kita dan amalan kita itu sudah sempurna, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh yang demikian itu. Justru hendaknya kita merasa khawatir, jangan-jangan amalan kita itu masih banyak kekurangannya, gara-gara itu kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesadaran yang demikian ini akan menyebabkan seorang itu kemudian berupaya untuk sungguh-sungguh menjaga dari hal-hal yang merusak amalan, memberi semangat padanya untuk sungguh-sungguh memperbaiki keadaan dirinya. Beda dengan orang yang merasa dirinya itu sudah baik, merasa amalannya itu sudah sempurna, maka dia akan terlalaikan dari mengoreksi keadaan dirinya, lupa dari mengoreksi keadaan hatinya, lupa untuk memperhatikan kondisi-kondisi dari amal perbuatan kebaikan yang dia lakukan. Ini akan membahayakan dirinya sendiri. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak poin di sini yang disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala. Kita ambil mungkin beberapa saja. Poin yang pertama yang hendak kita cuplik di sini, di antara hal-hal yang menyebabkan amal kebaikan itu menjadi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, durhaka terhadap kedua orang tua. Masalah sikap kita terhadap dua orang tua itu dalam agama Islam bukan masalah yang sepele, bukan masalah yang remeh. Tapi masalah sikap kita kepada dua orang tua itu masalah yang sangat besar di dalam syariat Islam, ya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah SWT maupun Rasulullah SAW. Di surah Al-Isra ayat 23, Allah SWT menegaskan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu yaitu Allah SWT telah menetapkan, telah mewajibkan alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian itu beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang terbesar,
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu langsung digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua, ayah dan ibu kita, ihsanan, hendaknya kita berupaya senantiasa berbuat kebaikan. Nah, ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Berbuat kebaikan kepada kedua orang tua dalam ayat yang agung ini digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang terbesar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya masalah berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah masalah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu berbuat baik kepada kedua orang tua? Banyak sekali definisi disebutkan oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Kita sebutkan satu saja, yaitu definisi disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Yang namanya berbakti itu adalah kullu qaulin wa fi'lin yasulu bi manfaatun lil walidaini aw sururun lahuma. Jadi cakupannya sangat luas. Kullu qaulin, setiap ucapan yang terlontar dari lisan kita. Wa fi'lin, dan setiap perbuatan tindakan yang kita lakukan dengan anggota tubuh yang manapun, termasuk intonasi suara, termasuk raut muka kita, ya, dan lain sebagainya. Jadi setiap ucapan maupun setiap perbuatan yang sulubi manfaatun, yang mana dengan sebab itu kemudian terwujudlah manfaat lil walidaini, bagi kedua orang tua. Ucapan yang bermanfaat bagi kedua orang tua, maka itu termasuk birrul walidain. Perbuatan yang bermanfaat bagi kedua orang tua, baik manfaat duniawi maupun manfaat akhirat, itu juga termasuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Au sururun lahuma, atau setiap ucapan ataupun perbuatan yang menyebabkan orang tua itu merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia, maka ini adalah termasuk kategori berbakti kepada kedua orang tua. Jadi difahami bahwasanya tentu cakupannya sangat luas, dan cakupannya sangat luas. Nah, jadi Allah SWT telah memerintahkan dan wajibkan kita semuanya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Tapi sebaliknya Allah SWT juga telah memperingatkan, sebagaimana juga Rasulullah SAW memperingatkan dari perbuatan dosa yang sangat besar, yakni uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka terhadap kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua itu kalau definisinya berarti ya kebalikannya yang tadi, kullu qaulin aw fi'lin aw tarkin yata'adza bil walidan. Kullu qaulin, setiap ucapan, aw fi'lin ataupun setiap perbuatan, aw tarkin ataupun setiap hal yang mana kita meninggalkan itu kemudian yata'adza bil walidan, orang tua itu dengan sebab itu menjadi tersakiti, menjadi sedih, yang merasa gundah gulana atau marah dan semisalnya. Jadi setiap ucapan yang terlontar dari lisan kita, setiap perbuatan yang kita lakukan, bahkan setiap tindakan kita meninggalkan suatu perbuatan, ternyata ini semuanya adalah hal-hal yang menyebabkan orang tua kita itu merasa tersakiti, tidak berkenan dengan hal itu, maka ini termasuk kategori uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, durhaka terhadap kedua orang tua. Nah, maka durhaka kepada kedua orang tua ini termasuk dari kabair, dosa besar, dan kaitannya dengan pembahasan kita. Durhaka kepada kedua orang tua itu min mubtilatil a'mal, termasuk pembatal amal kebaikan. Dalilnya telah disebutkan dalam sebuah hadis yang hasan, riwayat Al-Imam At-Tabarani rahimahullah taala dalam Al-Mu'jamul Kabir, dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Dan di sini dikasamkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la yaqbalullahu minhum syarfa wala 'adla." Ada 3 golongan yang mana Allah SWT itu tidak akan menerima dari mereka amalan apapun, amal kebaikan apapun, la syarfa wala 'adla,
banyak penafsiran di antara para ulama. Intinya baik itu amalan yang wajib maupun itu amalan yang sunnah, berarti seluruh amalan tidak akan diterima oleh Allah SWT dari 3 golongan ini. Ini peringatan yang tegas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 golongan tidak akan diterima amal kebaikan oleh Allah SWT. Amal kebaikan apapun yang wajib maupun yang sunnah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, akun, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Baik dalam kondisi orang tuanya itu masih hidup ataupun dalam kondisi orang tuanya itu sudah wafat. Maka seorang anak tetap ada tuntutan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya kalau masih hidup ya berarti dalam bertutur kata yang menyenangkan, membahagiakan dan memberikan manfaat bagi kedua orang tuanya. Sikapnya juga sikap dan tindak tanduk yang menyenangkan bagi kedua orang tuanya. Kalau dia ambil kebijakan, keputusan, maka keputusan yang memberikan manfaat dan membahagiakan bagi kedua orang tuanya. Dia tidak membentak orang tuanya, jangankan membentak, menampakkan kejengkelan terhadap orang tuanya pun dia berupaya untuk menyembunyikannya, Ini dalam rangka untuk berterima kasih kepada kedua orang tua yang mana mereka memiliki jasa yang sangat besar kepada kita semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wamannanun, dan orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, wa mukadzibun bil qadari, orang yang mendustakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahidnya di sini untuk poin yang pertama yaitu akun, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka diancam bahwasanya amalannya apapun amal kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan masalah yang kecil, bukan masalah yang remeh, yang sepele, ini masalah yang besar terkait dengan kedua orang tua kita. Maka semaksimal mungkin kita berupaya untuk menjaga hati kita, menjaga lisan kita, dan menjaga anggota tubuh kita supaya bisa memberikan kebahagiaan dan juga manfaat bagi kedua orang tua kita. Jangan sampai menjadikan mereka merasa tersakiti dengan apapun yang muncul dari diri kita. Karena ancamannya bukan ancaman yang sederhana, bukan ancaman yang sepele. Tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kebaikan apapun. Ini maksudnya untuk memberikan semangat pada kita supaya berhati-hati di dalam bersikap kepada kedua orang tua kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang kedua, sebagaimana dalam hadis tadi, yaitu al-mannu wal adha. Al-mannu, mengungkit-ungkit kebaikan kepada orang lain, wal adha, dan menyakiti terhadap orang lain tersebut. Ya, dalam hadis yang kita baca tadi, hadis yang hasan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, di antara 3 golongan yang tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-mannanu, orang yang sangat suka untuk mengungkit-ungkit kebaikannya kepada orang lain. Dan kebaikan ini ya cakupannya luas, tidak terbatas kepada harta. Kebaikan pada orang lain bisa berupa kebaikan memberikan harta, ataupun memberikan bantuan tenaga, ataupun memberikan bantuan berupa yakni koneksi dan misalnya, intinya memberikan manfaat kebaikan bagi orang lain. Ya. Maka kalau seorang itu ikhlas di dalam beramal kebaikan kepada orang lain tadi, seharusnya ketika amalan itu sudah selesai, dia sudah selesai berbuat baik kepada orang lain tadi, sudah dia tidak ingat-ingat kebaikan itu. Ya. Justru ketika kemudian dia terus ingat dari kebaikan yang dia lakukan kepada si A, lalu suatu saat dia akan dibutuh yakni bantuan dari si A tadi. Kemudian ketika diminta bantuan ternyata si A itu mungkin lagi ada kesibukan yang lain yang tidak mungkin untuk ditinggalkan. Lalu kita marah-marah, dulu kamu sudah tak bantu gini-gini, ingat tanggal sekian, tak bantu gini, tanggal sekian, sampai tanggalnya diingat-ingat. Nah, maka ini mengungkit-ungkit pemberian itu termasuk golongan orang-orang yang amal kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau al-adha, yaitu menyakiti terhadap orang yang kita
beri kebaikan tersebut. Menyakiti ya bisa menyakiti dalam artian ucapan kita menyakiti hatinya, bisa jadi pula menyakiti dalam artian tindakan fisik kita, memukul dia ataupun yang semisalnya. Atau mungkin dalam bentuk ya ini kita punya koneksi kemudian kita menghajar dia, memboikot dia, mengisolasi dia sehingga dia menjadi kesulitan di dalam mencari kehidupannya misalkan. Ini hal-hal yang menyakitkan. Maka orang-orang yang seperti ini, naudzubillah min dzalik, itu ya ini khawatirkan termasuk golongan orang-orang yang amal kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebagaimana dalam hadis tadi, mukadzibun bil qadari. Orang yang mendustakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang yang beriman dan iman Islam mengetahui bahwasanya di antara rukun iman adalah al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman tentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam semesta ini dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala secara globalnya maupun secara terperincinya di alam semesta ini, alam atas maupun alam bawah, alam langit maupun alam bumi, dari awal sampai akhir semuanya itu di bawah pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu hal yang kita seorang mukmin yakni berkewajiban untuk mengimani hal tersebut. Tentang takdir, para ulama menjelaskan itu ada 4 unsur. Yang pertama yaitu ilmu. Bahwasanya ya kita meyakini Allah SWT itu telah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini sejak zaman azali dahulu. Sejak zaman azali dahulu Allah SWT sudah mengetahui apapun yang akan terjadi di alam semesta ini secara globalnya maupun secara terperincinya. Kemudian yang kedua, al-kitabatu. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dalam semesta ini sudah tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Ya, sudah tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, yakni al-masyiah, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dalam semesta ini itu di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Sesuatu yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin akan terjadi. Maka kalau sesuatu ini memang benar-benar sudah terjadi, berarti memang secara takdir itu dikehendaki terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa kebaikan maupun berupa perkara-perkara keburukan. Kalau sudah terjadi, berarti memang dikehendaki terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau suatu hal kita menginginkan, suatu hal kemudian ternyata tidak terjadi, berarti memang demikian itu ketentuan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya punya kehendak dan usaha serta doa. Kita punya kehendak untuk mendapatkan suatu manfaat, lalu kita pun berusaha sesuai dengan ketentuan semaksimal kemampuan kita. Tidak lupa kita berdoa kepada Allah SWT supaya mendapatkan kebaikan yang kita inginkan tersebut. Kalau ternyata kemudian kita mendapatkannya, berarti memang ditakdirkan demikian oleh Allah SWT. Nah, sebaliknya kalau keinginan kita ternyata tidak terwujud, berarti memang itu yang dikehendaki oleh Allah SWT. Bisa jadi keinginan yang kita inginkan dari suatu hal yang kita anggap sebagai kebaikan, lalu Allah tidak memberikannya kepada kita, bisa jadi ya ini dan pasti di balik itu ada hikmah yang agung yang mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Mungkin kita menginginkan harta yang banyak, tapi Allah memberikan harta yang kadarnya sedang-sedang saja. Karena Allah SWT tahu kalau kita dikasih harta yang banyak, kita akan terlalaikan dengan kehidupan duniawi, lupa beribadah kepada Allah SWT, sibuk dengan harta yang banyak itu, malah kita tergoda untuk menggunakan harta itu untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Itu sisi positifnya, itu sisi baiknya. Baik. Jadi ini yang ketiga, di antara orang-orang yang tidak diterima amal kebaikannya oleh Allah SWT, yakni orang yang dia itu tidak beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara amalan yang bisa menyebabkan batalnya
di antara perbuatan yang bisa menyebabkan batalnya amalan, tarku sholatil asar, meninggalkan sholat asar. Ya, meninggalkan sholat asar. Pernah kita sebutkan firman Allah SWT, hafidhu ala sholawat, ya, hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu adalah kalian menjaga as-sholawati, sholat-sholat itu semuanya. Allah perintahkan terlebih dahulu kita untuk menjaga seluruh sholat, yakni sholat 5 waktu yang telah Allah wajibkan. Lalu Allah sebutkan secara khusus was-sholatil wusta, dan jagalah sholat yang pertengahan. Ulama beda pendapat apa itu sholat pertengahan. Ada yang berpendapat itu sholat subuh, ada yang berpendapat sholat zuhur, ada yang berpendapat sholat asar. Yang rajih pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama rahmatullahi majma'in, bahwasanya as-sholatul wusta, sholat pertengahan itu adalah sholat asar. Dalilnya itu ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, itu menunjukkan bahwasanya as-sholatul wusta itu adalah sholat asar. Jadi ada perintah secara khusus kepada kita untuk menjaga sholat asar. Selain kita juga berkewajiban untuk menjaga sholat-sholat yang lainnya, tapi lebih khusus untuk sholat asar itu ada perintah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kebalikannya, kalau tadi ada perintah untuk menjaga sholat, maka ada celaan bagi yang lalai dari sholatnya. Fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun, alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat tapi mereka itu lalai dari sholatnya. Lalai dari sholatnya. Mereka masih mengerjakan sholat, tapi sholatnya itu bukan pada waktunya. Karena sholat itu adalah apa? Kitabun mawquta. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabun mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah suatu kewajiban yang telah Allah wajibkan atas orang-orang yang beriman, mawqutan yang telah ditentukan waktunya masing-masing. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sudah ada ketentuan waktunya masing-masing. Dan hukum asal setiap sholat itu harus dikerjakan pada waktunya masing-masing. Maka orang yang melakukan sholat bukan pada waktunya karena kelalaiannya, ya bukan karena mungkin ketiduran ataupun mungkin karena lupa, itu masalah lain. Tapi ini memang sengaja melalaikan pelaksanaan sholat pada waktunya, maka diancam oleh Allah SWT, fawailun, celakalah bagi orang yang seperti itu. Nah, terkait pembahasan kita, ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Buraidah radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari. Dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita 'amaluhu." Man, siapapun orangnya taraka yang dia meninggalkan sholatal asri, sholat asar, yang meninggalkan sholat asar dan tidak ada uzurnya, faqad habita amaluh, maka sungguh habita telah musnah apanya? Amaluhu, semua amal kebaikannya. Amal kebaikannya menjadi musnah, ya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala gara-gara meninggalkan sholat asar. Ya, gara-gara meninggalkan sholat asar. Baik. Ini 5 perkara yang penting bagi kita untuk perhatikan dan waspadai. Sebenarnya masih banyak perkara-perkara yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Aik Al-Hilali radhiyallahu taala di sini. Tapi kita cukupkan dengan 5 poin tersebut, yaitu yang pertama, huququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, al-mannu wal adha, mengungkit-ungkit kebaikan dan juga menyakiti orang yang kita telah berbuat baik kepadanya. Kemudian yang ketiga, mendustakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, meninggalkan sholat asar. Ya, meninggalkan sholat asar. Baik, insyaallah ini ringkas, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat bagi hati kita, dunia kita dan akhirat kita. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kelirunya karena keterbatasan yang mana, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.